ألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. Baik, jadi Islam sebenarnya tidak mengenal anti-aging. Sebab apa? Gini, mau sesehat apapun kita, mau sesakit apapun kita, kita pasti akan mati, tenang aja. Ya, jadi nggak usah khawatir. Jadi tapi ini bentuk, jadi gini, kita perlu kita perlu memikirkan bagaimana di sisa-sisa kehidupan kita ini atau umur kita ini, misalkan kita bisa panen amal jariah gitu kan, atau mungkin kita banyak bersyukur. Salah satunya tubuh kita ini. Maka zaman sekarang kalau boleh saya katakan, tubuh kita pun nanti akan dihisap sama Allah. Tetap akan dihisap. Kenapa selama ini banyak sakitan? Aku ciptakan kau bukan buat sakit-sakitan. Kan judulnya gitu. Aku ciptakan kau untuk makan produk-produkku, kata Allah gitu lah, kurang lebih. Dan itu Allah sampaikan dalam surat Abasa dan banyak lagi surat-surat yang lain. Makanya apa? Kembalilah kepada Allah, kembali pada Allah, kembalilah pada produknya Allah. Di sini semua obatnya. Ya, dan bagaimana cara kita bisa terus-menerus awet muda? Masya Allah. Jadi Islam itu kalau kita ngerti konsep itu sekarang, maka Anda mulai sekarang akan lebih senang lapar daripada kenyang. Kenapa? Karena ada satu proses dalam tubuh kita namanya otofagi. Otofagi itu adalah proses melaparkan diri kita. Kalau dilaparkan, apa yang terjadi? Maka tubuh akan memakan sel-sel yang rusak. Sel-sel yang sudah aus, yang rusak, selama itu dimakan sama dia, lama-lama tubuhnya akan berseri kembali. Dia akan bikin sel yang baru nanti. Caranya apa? Caranya kasih dia bahan baku yang tepat. Itu aja kata kuncinya. Sehingga nanti Ramadan, subhanallahnya, dosa banyak-banyak makan, tapi kita membiarkan tubuh kita lebih sering atau mengurangi kalorinya. Sebanyak mungkin kita bisa, kalau kan rata-rata satu hari orang itu bisa makan kalori ya, kurang lebih sekitar 2000 sampai 2200-an. Jadi Anda ngurangi berapa banyak? Cukup 500 saja sehari makan. Dan kalau Anda bisa benar-benar lebih banyak mengkonsumsi serat, maka dia akan repair, dia akan memperbaiki DNA kita. Serat dapat dari mana? Dari sayur. Dari sayur. Jadi buah bisa nggak memperbaiki? Bisa, tapi dia urusannya ke biotik yang ada di pencernaan kita. Itu urusannya buah. Tapi kalau sayur dia bisa sampai ke tingkat gen. Ya makanya nanti Ramadan Anda lebih banyak makan sayur dan yang 5 hal tadi stop. Ya, sudah saya bikin kok di IG. Resep sehat selama 30 hari Ramadan. Sudah bikin kan? Sudah lihat kan? Perlu cheating lagi nggak? 11 bulan kurang cukup cheating apa? Ramadan pun nggak. Jadi nanti Ramadan urusan kita apa? Ramadan tuh teman sekalian, urusan kita sama ibadah aja. Nggak usah ribet lagi urusan. Kenapa Indonesia begitu meningkat inflasi loh ketika Ramadan? Kenapa? Karena Ramadan orang lebih banyak mikir makan apa, buka apa, sahur apa. Betul? Dan Ramadan nanti saran saya sih, bagus sekali nanti Ramadan jangan sering-sering bukber. Saya pun, jadi goalnya Ramadan itu pokoknya yang biasa ngaji 1 juz naikin 2 juz 3 juz gitu, yang sholat duhanya 2 rakaat 4 rakaat Ramadan naikin 12, pokoknya gaspol ibadah, makanan secukupnya aja. Jadi nanti ketika Anda sahur nanti Anda minta sama Allah, Anda makan kurma 7 butir waktu sahur, minum air 1 gelas atau makan buah sedikit atau minum minyak CEO minyak zaitun lo doa, ya Allah cukupkan badanku, energinya badanku dengan apa yang ku makan ini dan berkahi sehingga hari ini aku bisa lebih maksimal beribadah gitu, nanti makannya akan berkah. Gak perlu banyak makan. Gitu harusnya. Ya, lagi sibuk begitu kan, lagi buka bersama tiba-tiba tukang cilok, gorengan lewat. Apalagi di masjid kan. Makanya, ada makannya Bu. Ada makannya. Jadi makanya itu teman-teman sekalian, mana tadi ya? Hunger is the first discipline. Ya, lapar itu adalah disiplin atau elemen pertama disiplin kita. If you can control hunger, you can control everything else. Itu kata kuncinya. Makanya saya sekarang sudah tidak tertarik lagi dengan makan banyak, bahkan lebih sering lapar. Saya pernah nyobain, kenapa saya lebih senang lapar? Karena ada rahasianya. Rahasianya apa? Ini dia rahasianya. Rahasianya adalah ini. Mana lagi dia?
Ini dia. Rahasianya adalah, Bapak sekalian, semakin lama Anda melaparkan diri Anda, tidak makan ya tapi minum oke. Kenapa? Dok, ngapain nyiksa diri kita? Bukan masalah nyiksa diri. Sekarang Anda mau lihat, saya jujur, saya mau tanya. Selama ini, katakanlah Anda hidup sekarang umur Anda misalkan 25 tahun, 30 tahun lah misalkan. Selama ini saya tanya, tolong jawab, berapa tahun Anda hidup sehat? Diajak hidup sehat sebentar aja, ngomelnya minta ampun. Hidup sehat itu bukan gaya hidup, tapi memang keseharian kita harusnya seperti itu. It's not lifestyle. Bukan hanya habit, tapi bagian dari ketaatan. Maka saya katakan, tak ada guna Anda sehat kalau malam nggak bisa bangun tahajud. Tak ada guna kita sakit, tapi dengan sakit tak mampu dekat sama Allah. Tak ada guna minum infus water, tapi ngaji cuma selembar sehari. Tak ada guna. Semuanya adalah buah dari ketaatan. Kesehatan kita adalah buah dari ketaatan kita. By hour of 20, kalau Anda baca di sini, di jam ke-20 Bapak sekalian, subhanallah, tubuh Anda akan berubah menjadi fat burning machine. Canggih kan tubuh kita? Ini yang saya sering sampaikan, kalau kita ngerti badan kita Bapak sekalian, nggak usah repot-repot dengan pakai diet ini segala macam. Ikutinnya bagaimana polanya Nabi. Itu sebenarnya Nabi SAW tidak pernah kenyang seumur hidupnya. Nabi itu lebih sering lapar. Masya Allah kan. Wah kita, ya Allah gitu kan saya lihat, dan gagahnya luar biasa Nabi itu. Ya, uban cuma 20, dada bidang, sterak, perut six pack. Orang ganteng apa coba? Umar juga, sahabat-sahabat gak ada kayak kita zaman sekarang gitu kan. Makanya kalau kita sahabat-sahabat Nabi itu makanya penyakit degeneratif zaman itu gak ada. Kalau memang mereka mau makan gampang kok, ada onta, ada kambing segala macam. Ya. Tapi tidak lakukan kenapa? Karena Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan banyak makan itu melemahkan iman. Itu kata kuncinya. Kesehatan kita sebenarnya buah dari ketaatan kita kepada Allah. Ya, nanti Ramadan Anda mulai mengulangi semua. Sehingga nanti apa? Nanti bisa jadi, silakan lihat di IG saya deh konsepnya itu. Itu sebenarnya sudah cukup semua, ada protein, ada karbo segala macam, tapi tidak banyak. Nggak usah banyak-banyak. Dan nanti Bapak sekalian Anda mulai bikin teh, kenalan sama teh nanti Ramadan. Ramadan ada kenalan sama teh. Teh dari apa? Teh dari produk-produk kayak begini. Ini ketumbar, tapi ini ketumbar yang tidak bagus. Kenapa saya tahu? Karena putih. Ketumbar tuh aslinya coklat. Ya, saya diajarin sama tukang bumbu. Dia bilang, Pak, nanti kalau Anda beli ketumbar, carilah ketumbar yang warnanya masih coklat. Karena kalau udah begini, biasanya diputih nama mereka. Ya, apa ini nih? Wah, Anda pernah baca di IG saya, subhanallah. Jadi beliau-beliau inilah, beliau-beliau inilah yang nanti akan merepair gen kita. Ya. Apa yang terjadi? Dia kan bahan bakunya di sini. Ada asam aminonya, ada proteinnya, ada vitamin dan trace elemen, semua ada di sini. Masya Allah. Ya, ada ibu-ibu cerita, dok, subhanallah, suami saya setelah minum ketumbar, ubannya hilang, hitam lagi. Iya, kalau memang belum waktunya dia aging atau penuaan dan kita kasih bahan baku yang tepat, maka dia akan reverse. Tenang aja, itu kata kuncinya. Jadi jangan khawatir, ya, jangan khawatir. Misalkan sekarang Anda ada masalah, tapi misalkan maaf, udah kayak mau menopause, belum waktunya, lihat dulu masalahnya apa nih. Jangan-jangan saya banyak nyampah, di stop dulu. If you want to cure someone, kalau Anda mengobati seseorang, ask them to stop what make them sick. Kalau Anda mengobati seseorang, kasih tahu sama mereka, berhentilah mengkonsumsi apa yang membuat Anda sakit. Membuat Anda sakit apa? 5 hal tadi. Sama semua produk-produk kemasan, saran saya, jangan jadi makanan tiap hari. Sekali-sekali silakan, sekali setahun, sekali 2 tahun, gitu kan. Yang dikemas pakai plastik. Jadi nanti teman sekalian, kebanyakan isi apa tuh namanya? Moga ada. Jadi kalau Anda belanja nanti 90% shopping Anda harus ada pada seksi ini. Sehingga nanti saya bisa tahu orang nih kategorinya sehat atau enggak, lihat aja isi kulkasnya apa. Kalau banyak frozen food, ya, banyak masalah nanti, termasuk isi lemari makanannya. Ya, jadi mulai. Kenapa bisa begitu? Karena memang begitulah perintah Allah dalam Al-Quran. Ada perintahnya? Ada. Kalau kita baca, ini sebenarnya rangkuman dari salah satu ya guru saya juga lah gitu kan. Dan ternyata Al-Quran itu memberikan konsep diet. Ya, nanti ingatin saya konsep itu. Tapi sebelumnya nanti teman-teman sekalian, kalau Anda mengerti
sudah mulai memahami ini, maka sebenarnya makanan itu akan memberikan mood. Mood itu apa? Enzim. Good food is good mood. Ya, moodnya dari mana? Dari semua yang alami itu. Jadi kalau Anda pengen dapat antioksidan terbaik, enzim terbaik, maka nanas ini Anda makan langsung dari pohonnya, paling baiknya itu kalau bisa. Ya. Jeruk misalkan ambil dari pohonnya, makan. Gitu. Ya. Kalau tidak bisa gimana? Kalau tidak bisa ya sebisanya aja lah. Yang penting apa? Yang penting tidak dikemas, tidak dikasih bahan, tidak diolah. Ya, contoh gini, pernah lihat nggak? Orange juice dalam kotak. Kemarin saya ngeliat sirup di sebuah minimarket lah waktu saya ngambil ke ATM gitu kan, terus saya lihat sirup, saya ketawa sendiri. Dia bilang apa? Konsentrat orange 0,02%. Sisanya oh bukan hanya gula pak, di bawahnya Anda akan lihat ada peringatan. Jangan dikonsumsi buat ibu hamil, menyusui, dan anak-anak di bawah 5 tahun. Sekarang di sirup-sirup yang 13 ribuan itu sudah ada warning itu. Kenapa? Karena pakai pemanis buatan. Sayangnya, saya beberapa kali di masjid saya bilang, cobalah Ramadan ini teman-teman sekalian, masjid itu jangan lagi kasih sirup. Udah bersih-bersih badan, dikasih sirup lagi. Ya, udah bersih-bersih badan, dikasih gula lagi. Ramadan nanti isinya apa? Bikin tuh toren apa galon lah ya. Toren kegedean. Bikin tuh galon-galon, cemplungin kurma malamnya atau sorenya. Cemplungi kunyit segala macam, bikin berbuka sehat di Masjid Al-Latif misalkan. No gorengan, semua rebus-rebus, semua buah semua. Jadi Anda dapat pahala juga. Bikin orang sehat. Banyak kayak begini oh ibu-ibu yang, kenapa saya bilang ibu-ibu? Karena 81% follower saya itu ibu-ibu. Saya bilang ibu. Makanya, dok, Masya Allah dok, saya share nih yang 7 day dokter bla bla segala macam. Ada ibu gara-gara itu jadi hamil. Hal simple yang kita kerjakan itu bisa jadi menginspirasi orang lain teman-teman sekalian. Makanya jangan Anda kayak gini-gini bukan cuma sekedar lifestyle, Anda panen pahala di sini. Kalau seandainya ada orang lihat begini, tiba-tiba dia minum, mahnya hilang, yang biasanya sholatnya susah segala macam, gara-gara itu dia bisa ibadah lebih baik, dapat pahala kan? Gitu. Jadi curi pahala dimanapun. Ya, jangan mau ketinggalan sama ustadz atau siapa gitu kan. Anda juga harus ngambil peran ini. Kenapa? Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, kata Allah. Dan siapakah orang yang lebih baik daripada orang yang menyeru kepada jalan Allah. Jadi kalau tanya pekerjaan terbaik itu apa? Dai. Siapa dai? Anda dai, saya dai, semua dai. Sampaikan agama Allah dimanapun. Sehingga nanti apa? Bisa jadi Anda cuma sarankan madu, tapi orang tuh yakin. Kata Nabi apa? Asyifa'u fi salasatin. Syifa itu ada 3. Syarbatil asal, minum madu. Wasartahtil mihjam, atau berbekam, dan kei. Berarti dalam madu ada keberkahan. Gitu loh. Maka tagih janji tadi itu sebabnya, kan ada hadisnya itu. Ada orang datang kepada Nabi SAW, dia bilang apa? Ya Rasulullah, perut saudaraku sakit, kata dia. Lalu Nabi bilang apa? Minum galah madu. Nggak sembuh kan? Balik lagi. Sampai 3 kali. Terus Nabi bilang apa? Perut saudaramu itu yang berdusta, bukan madu yang salah. Kenapa? Kebanyakan gorengan kalau zaman sekarang, bahasa saya gitu lah. Gorengan juga apa? Gorengan, tepung, gula, dairy, segala macam. Bikin ususnya pak, keluar semua bahan-bahan tadi. Ya, ngeri loh bu, sekalian, kondisian. Jadi sekarang ini yang kita bahas ini sebenarnya peradaban loh. Artinya sekarang kalau kita nggak mau aware dengan ini semua, maka 10-20 tahun yang lagi, sekalian, Indonesia akan panen penyakit. Nauzubillah min dzalik. Panen benar-benar penyakit. Dan demografi penyakit saat ini betul-betul menurun. Dulu katanya penyakit stroke, darah tinggi, kucing manis itu katanya di orang perkotaan. Sekarang apa? Di kampung udah banyak. Bejibun orang begituan. Orang dekat rumah saya itu dia kena autoimun. Anaknya lupus, udah hampir berapa tahun gitu kan, Masya Allah. Ya, makanya hati-hati banget dan jadikan ini sebagai sarana dakwah kita. Jangan mau ketinggalan ya. Nah, terakhir Anda perlu berkenal dengan berkenalan dengan para kalau saya nyebutnya mazhab rempah, saya bilang. Mazhab rempah. Jadi mazhab rempah itu seperti apa? Jadi banyak rempah-rempah yang Allah ciptakan Bu sekalian itu subhanallah mereka hampir sebagian besar ya. Pas 11 kurang 2 menit. Hampir sebagian besar mereka 0 kalori. Nih contohnya ya. Ada ibu, pernah tuh satu kali dia testimoni ya, kita modalnya testimoni aja. Ibu-ibu cerita batu ginjalnya keluar, gara-gara apa? Gara-gara minum garam. Gara-gara minum garam. Jadi, foto apa sih? Gitu-gitu doang di internet banyak kok. Intinya saya cuma kasih tahu sama teman-teman sekalian, rempah itu obatnya kita.
Jadi mulai sekarang Anda mulai biasakan makan teh rempah. Apa aja contohnya? Kayu manis boleh, kunyit boleh. Yang luar biasa adalah salah satu rempah itu yang paling kuat kemampuan dia untuk meningkatkan absorpsi, yaitu apa? Black pepper. Lada hitam. Jadi lada hitam itu buat sekalian, kalau Anda pagi-pagi minum kayak begini aja, woi keren. Kerennya apa? Jadi turmeric itu, kunyit itu kalau tambah sama lada hitam maka si kunyitnya akan meningkat. Orang-orang barat bilang, saya baca dalam tulisan mereka tuh berkali-kali lipat penyerapan kunyit. Nanti kalau Anda bikin jahe kasih kunyit, kalau Anda bikin jahe kasih lada hitam sedikit. Ya, kalau Anda bikin misalkan teh begini kasih lada hitam sedikit, cemplungin aja. Cara paling gampang apa? Diinfusin aja, dinanoin kalau bahasa saya. Cemplungin aja, kunyit itu Anda potong-potong, ya Anda kupas kulitnya, Anda potong-potong, cemplungin ke air, dia udah jadi nano. Kenapa nano? Karena molekulnya berubah dari besar tadi ke kecil. Kenapa? Karena air difusi tadi lah. Lebih seperti itulah. Jadi harusnya, kalau boleh saya katakan, Indonesia ini menjadi negara yang angka harapan hidupnya paling tinggi di dunia, kayak Jepang. Kenapa Jepang tinggi? Karena Jepang salah satu penduduknya. Jadi ada namanya Blue Zone. Blue Zone itu diteliti oleh, ada penelitian, dicerita di beberapa tempat, di beberapa negara, California, Greek, dan semua Greek, semua Yunani. Kemudian di Jepang juga, kemudian di beberapa daerah Perancis, dan semuanya mereka itu less apa? Less protein hewan. Ya, dan inilah sebenarnya yang disampaikan Allah dalam Al-Quran. Apa kata Allah di situ? Kita nyebutnya diet abasa. Diet abasa. Diet abasa itu seperti apa? Jadi diet abasa itu sederhana. Ya, ini bahasa aja sih ya. Jadi 4/6 isi piring Anda nanti sayur dan buah. 1/6-nya Anda masukin protein hewan. 1/6-nya biji-bijian. Makanya ini kan biji-bijian nih, dan termasuk salah satu bijian yang Anda juga perlu konsumsi ini. Biji almond, kacang. Ya. Ada beberapa jenis kacang-kacangan yang Anda boleh makan, ya, dan bagus. Kalau nggak bisa makan kacang ini gimana? Karena kan harganya lumayan, lu bisa misalkan lagi ngekos gitu kan. Red bean boleh, red bean, kacang merah juga boleh. Ada beberapa pilihan kacang. Coba saya lihatin dulu ya. Jadi kalau tadi ada bahasa leaky gut itu obatnya apa? Rempah dan puasa, itu kata kuncinya. Yang bocor tadi loh. Catatannya apa? Jangan bikin dia berat lagi. Ya. Beratnya 5 hal tadi. Ya. Itu kata kuncinya. Jadi ada beberapa jenis kacang-kacangan yang subhanallah powerfulnya luar biasa. Yang kemarin saya sempat share, belum saya share di IG. Tapi salah satunya adalah ini nih. Brazil nut ini bos sekalian. Brazil nut ini adalah salah satu kacang yang diteliti oleh seorang dokter di Amerika, itu ternyata bisa menurunkan kolesterol begitu cepat. Jadi semua jenis kacang-kacangan ini dia sebenarnya punya peran penting untuk apa? Untuk metabolisme kolesterol dan jantung. Ya, kacang-kacangan. Masya Allah ya, luar biasa. Jadi produk Allah itu the best. Ya, makanya sekarang kita back to Allah, back to produknya. Ya, ciptaan lah. Saya sebutnya produk ciptaan Allah gitu kan. Seperti itu. Di mana letaknya dia? Sayur, buah, kacang-kacangan, biji-bijian, termasuk tadi yang tadi saya cerita diet abasa tadi, ya. Jadi mulai sekarang kalau Anda mau hidup jauh lebih baik, maka 4/6 isi piring Anda adalah sayur dan buah. 1/6-nya adalah biji-bijian, dan 1/6 lagi baru apa tuh namanya? Protein hewan. Ya. Jadi kalau salah satu yang tips saya teman-teman sekalian, jadi termasuk ini nih ya, jeruk nipis ini. Ini the best banget ini. Ya, jeruk nipis ini salah satu yang bisa juga memperbaiki leaky gut. Ya, pencernaan ya. Dan puasa sebenarnya secara umum dia bisa memperbaiki itu, tapi kita butuh bahan baku yang lain. Bahan baku dari apa? Dari enzim, dari mineral, dari asam amino. Dapatnya di mana? Sayur, buah, dan kayak beginian. Ya, makanya nanti kalau Anda mau makan Ramadan, saya kasih resep masakan Ramadan. Mau nggak? Caranya gimana? Anda potong buah kayak begini nih. Ini buah dipotong, lalu Anda kebanyakan. Dipotongin. Buah dipotong, ini namanya resep.
Ya cukup. Buah dipotong, kasih air, kasih jeruk kayak begini. Lalu kasih madu. Secukupnya ya. Lalu ada garam nggak? Kasih garam. Kasih minyak. Ini saya nggak bawa zaitun, tapi saya bawanya grapeseed. Ini minyak biji anggur. Dikit aja. Lalu Anda aduk-aduk beliau ini. Ini namanya makan. Ya. Berarti saya sudah makan ini, nggak usah makan yang lain. Saran saya sih nggak usah. Kecuali yang memang tidak untuk ibu hamil menyusui anak-anak di bawah 8 bulan atau malnutrisi berat, tidak. Ini berlaku buat orang-orang yang kelebihan energi. Tandanya apa? Pegang pinggangnya, kalau banyak lipatan berarti Anda banyak kelebihan energi, nggak kepake. Ada minyak, ada protein. Kalau Anda mau tambah lagi boleh, tambah lagi pakai apa? Tambah lagi pakai ini, pakai chia seed. The best nih. Anda udah kenyang makan beginian. Dan apa lagi? Kalau Anda tetap butuh lagi, saya pengen makan lagi. Maka nanti Ramadan teman sekalian, Anda ngukus atau steam atau rebus sebentar sayur, lalu itu Anda makan ba'da tarawih, cocol pakai sambal bikinan sendiri. Ya, supaya apa? Supaya tubuh nggak berat. Sebab kita mau persiapan tidur. Kalori pada buah-buahan itu lebih kecil. Ya, atau juga Anda bisa makan jamur. Jamur itu kalorinya kecil. Bahkan hampir-hampir 0 kalori dia, tapi seratnya tinggi banget. Nanti kalau mau jelang tidur apa yang Anda kerjakan? Anda makan lagi sayur-sayur tadi, kemudian Anda makan lagi minyak-minyakan, dan Anda makan jamur. Ya, sehingga nanti tidurnya nggak berat. Dan sebelum tidur nanti bos sekalian, Anda minumlah minyak. Minyak apa? Saran saya sih zaitun. Sebelum tidur. Nanti ketika sahur juga nanti minum itu. Kalau dimakan, makan aja. Oke, cukup.